Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widaratna Astiani dari SD Negeri 08 Kedunguni, JKP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, kelompok 161A2 dengan fasilitator Bapak Parjio dan pengajar praktek saya adalah Bu Nurrohmi Listio Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Rencana yang ingin saya lakukan, yang saya tuliskan dalam tugas koneksi antar materi diantaranya adalah berpihak pada murid, bersikap among atau menuntun, mandiri, berinisiatif, dan memiliki motivasi diri yang kuat, inovatif, menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran, bekerja sama, dan secara aktif dalam komunitas KKG. Sebenarnya yang sudah saya terapkan dalam kehidupan saya dalam dunia pendidikan adalah nomor 1-6. Namun intensitasnya belum selalu dilakukan. Semenjak saya terjun dalam dunia pendidikan, saya terbiasa menerapkan nomor 1 pada siswa saya, pembelajaran berpihak pada siswa, yaitu dengan penerapan metode pembelajaran, metode ilmiah. Maksudnya adalah anak diajari langkah demi langkah dalam menyusun pembelajarannya sendiri di dalam kelas. Saya lakukan secara berkelompok. Harapannya anak bisa mendesain sendiri pembelajarannya sehingga menciptakan suasana belajar yang merdeka belajar untuk anak. Seringnya pada pembelajaran praktek, saya terapkan untuk metode ilmiah ini, baik di dalam kelas, di lab, maupun di luar kelas atau halaman sekolah. Awalnya terasa sulit karena anak tak kunjung paham dengan penjelasan guru. Tidak terlalu mengerti metode ini, namun semakin saya terapkan membuat anak memiliki pola pikir sendiri tentang metode pembelajaran ini. Seperti anak SD selalu menanyakan, "Bu, Ibu buat rancangan dulu atau tidak?" Pertanyaan yang terkadang membuat saya sangat senang. Bukan terkadang lagi, ini membuat saya senang, tersenyum bahagia karena ternyata anak ingat dengan metode ini. Tidak semuanya menanyakan, namun ada 1 atau 2 yang menanyakan tersebut. Walaupun terkadang pengucapannya masih salah. Untuk nomor 7 adalah kegiatan yang belum saya lakukan. Saya belum banyak berkontribusi kepada komunitas saya, KKG. Saya lebih aktif menjadi peserta saja. Tapi saya termotivasi untuk melakukan semuanya nomor 1-7 dengan totalitas. Metode ini sudah saya terapkan di jenjang SMA, SMP, dan SD. Untuk SD, pembelajarannya dengan metode ini tidak terlalu detail sekali. Saya kemas sedikit simpel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, presentasi, sederhana, dan refleksi. Beberapa pembelajaran yang sudah saya terapkan adalah pada kegiatan praktek untuk jenjang SD, seperti penggunaan metode pembelajaran, metode ilmiah dengan pembuatan batik jumbutan, praktek perubahan zat di kelas 5, mencangkok, dan pembuatan patung dengan semen putih di kelas 6. Semuanya dengan metode pembelajaran, yaitu metode ilmiah. Saya bahas tentang praktek pembuatan patung sebagai berikut. Sedikit penjelasan saja, untuk metode ini diawali dengan perencanaan. Anak bersama guru membuat rancangan awal sebelum praktek, mulai dari membuat kelompok, menuliskan alat dan bahan, dilanjutkan dengan menuliskan caranya, menentukan model batik atau model patungnya, memperkirakan iuran yang akan dikeluarkan, mengumpulkan uang iuran, pembagian tugas yang akan membawa alat dan bahannya. Semuanya didiskusikan bersama. Jadi terkadang timbul perdebatan pada tiap anak, namun guru hanya memperhatikan. Jika anak masih bisa menyelesaikan, guru tidak akan muncul menjadi penengah. Setelah itu, guru akan mengoreksi bersama-sama dengan murid.
Kedua, pelaksanaan. Anak bersama dengan kelompok mulai membuat proyeknya. Setiap anggota punya peran masing-masing. Kegiatan ini tidak hanya 1 hari, namun bisa sampai 3 hari, 4 hari. Soalnya ada pengeringan dan finishing atau pengecatan. Proses ketiga, presentasi. Setelah selesai, anak bersama dengan kelompok sedikit mempresentasikan di depan kelas tentang hasil yang mereka buat. Ada yang memang dikasih nama produknya, ada juga yang tidak. Semuanya saya serahkan kepada kreativitas anak. Terkadang tidak ada presentasi, saya ganti dengan pameran. Untuk yang patung belum ada pameran, baru yang batik jumputan ada kegiatan pameran mini di depan kelas. Proses akhir, refleksi. Anak saya minta menuliskan refleksinya hasil proyeknya. Apa yang kurang dari proses selama dia membuat, dan harusnya bagaimana ketika kekurangan itu, ketika proses akhir, refleksi. Anak saya minta menuliskan refleksi hasil dari proyek. Isinya tentang apa yang kurang dari proses selama dia membuat, dan harusnya bagaimana jika waktu bisa diputar untuk membuat patung lagi. Sedangkan refleksi pada diri saya sendiri setelah pembelajaran ini adalah tidak semua kegiatan praktek bisa diterapkan dengan metode ini. Saya akan berinovasi ke depannya mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Namun tetap saja saya ingin kegiatan ini harus saya lakukan sesering mungkin. Sementara ini hanya bisa saya terapkan di pelajaran praktek. Kedepannya saya ingin bisa menggunakan metode ini pada kegiatan non praktek dan mencoba metode lain di materi lain pula. Perasaan saya ketika selesai melakukan beberapa inovasi, saya sangat senang, puas. Anak-anak terlihat antusias, tidak memperlihatkan wajah bosan, anak tidak mengantuk, anak menjadi terlihat kepribadiannya kreatif, ada yang penyabar, pemaaf, riang, penolong, dan lain sebagainya. Apa ide atau gagasan yang timbul ketika selesai mengerjakan atau menyelesaikan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tidak monoton? Saya menjadi tergugah untuk menggunakan media yang ada atau membuat media pembelajaran baru. Contohnya dalam pembelajaran IPS ada materi ASEAN. Anak-anak dituntut untuk bisa menghafalkan negara-negara ASEAN dan nama pendirinya. Kalau menghafal saja sulit dengan hafalan biasa. Saya ingin sambil dibuatkan media namun sambil bermain. Anak tetap senang bermain sambil belajar. Satu kegiatan yang belum saya lakukan karena sekarang sedang PTS. Pembelajaran apa saja yang dapat diambil? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah tetaplah bersemangat, tetaplah berinovatif, karena anak-anak butuh guru inovatif, bersemangat, energik, yang bisa mentransfer pembelajaran dengan sangat menyenangkan. Dampak perubahan positif bagi saya sendiri. Saya makin percaya diri untuk menerapkan pembelajaran inovatif lain dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan murid, karena motivasi saya membuat media adalah membuat anak nyaman di lingkungan sekolah, di dalam kelas, sehingga anak tersebut punya motivasi belajar untuk selalu berangkat sekolah terus dan terus. Keinginan kedua adalah mandiri. Karena terbatasnya media di sekolah membuat saya berinisiatif dan memiliki motivasi kuat untuk membuat media yang jarang dibuat oleh guru. Seperti bahan dalam pembuatan praktek patung menggunakan semen putih. Sebenarnya di LKS hanya dituliskan tanah liat. Namun karena tanah liat itu sekarang susah didapatkan dan ini musim kemarau, saya ganti dengan semen. Itu hasil kolaborasi atau diskusi saya dengan teman di SMP, guru kesenian. Saya mencoba mengadopsi pembelajarannya dengan semen putih untuk membuat patung. Kemandirian harus saya munculkan selalu pada diri saya. Dan ketika saya post hasilnya di media sosial, saya mendapat dukungan dari teman-teman sejawat dari sekolah lain. Ada juga yang ingin menerapkan di sekolahnya. Dengan senang hati saya akan berbagi ilmu hasil belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin presentasi. Perkenalkan, nama saya Karina.
Ini Nabila, ini Dinda, dan ini Alisa. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu guru, tetap semangat untuk pendidikan guru penggerak ini. Kita menjadi agen transformasi, tidak hanya agen informasi tapi transformasi pendidikan. Mari bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.